Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Thumma salatu wassalam ala khairil wara wa khairal anam Muhammaduna Rasuluna sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma rda anna, Allahumma rda anna, fa in lam tarda anna fa'fu anna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang manajemen qalbu, sedikit kembali kita melihat bagaimana keadaan orang-orang terdahulu. Kenapa kita mesti melihat keadaan orang-orang terdahulu, para sahabat, para salafun saleh? Karena beberapa ulama, kalau tidak salah Imam Malik rahimahullah mengatakan, la yasluhu hadhil ummah illa bima salahal awwalun. Tidak akan pernah bisa menjadi baik keadaan umat saat ini kecuali sebagaimana baiknya orang-orang terdahulu. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir, maka bagaimana caranya setiap apa yang kita lakukan, dari kita akan tidur sampai kita bangun kembali, semua aktivitas kita bisa sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam bulan suci Ramadan, 10 terakhir di bulan suci Ramadan, ya'takif, beliau beriktikaf hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Dan Aisyah mengatakan, kami pun para istri-istri beliau beriktikaf. Kemudian apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mereka melakukan iktikaf? Beliau melakukan dalam kitab Wadhaifur Ramadan, qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi layali Ramadan wa yaqra qira'atan murattalatan la yamurru bi ayatin fihi rahmah illa sa'ala wala bi ayatin fihi 'adzabun illa ta'awwadha fajama'a baina as-shalah wal qira'ah wad du'a wa tafakkur
wa hadza afdalul a'mal wa akmaluha fi layalil ashri wa ghairiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, ijtihad, beliau bersungguh-sungguh. Bahkan beliau di dalam sholatnya ketika membaca ayat suci Al-Quran, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di sholat tarawih, beliau ketika melewati beberapa ayat yang ketika Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma, sucikanlah Tuhanmu, maka Rasul mengatakan subhanallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ayat yang berbicara tentang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentang surga, salah, beliau meminta. Ketika beliau membaca ayat yang berbicara tentang azab, beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama, fajama'a bainas shalah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan berbagai ibadah yang mulia dalam satu ibadah. Rasulullah mengumpulkan berbagai ibadah dalam satu ibadah. Wa hadza afdal wa akmal. Beliau ketika melaksanakan sholat, beliau sholat. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau tafakkur mentadabburi Al-Quran, mengumpulkan berbagai ibadah-ibadah yang mulia dalam satu ibadah. Wa hadza afdalul a'mal wa akmal, dan ini adalah ibadah yang paling utama dan yang paling sempurna. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Wadhaifur Ramadan juga dikatakan innal 'arifina yajtahiduna fi a'malis shalihat tsumma la yarawna li anfusihim 'amalan wala halan wala maqalan. Orang-orang yang dia mengetahui bahwasanya dia nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan berbagai amal-amal soleh di bulan suci Ramadan, tetapi setelah mereka melakukan, mereka seakan-akan tidak pernah melakukan amal ibadah tersebut. Yang mereka inginkan, yang mereka lakukan setelah itu adalah yarjuna ila su'alil 'afwu. Mereka mengharapkan amal ibadahnya diterima dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kahalil mudziminal muta'arrif, sebagaimana orang yang melakukan perbuatan dosa dan dia mengetahui perbuatan tersebut, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, padahal mereka tidak melakukan perbuatan dosa. Mereka bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan ibadah, mereka menangis sejadi-jadinya, sebagaimana orang yang bertaubat karena telah melakukan perbuatan dosa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan mereka yang telah melakukan sesuatu hal sedangkan hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat tersebut, "Ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang mencuri, orang-orang yang berzina, orang-orang yang minum khamr, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya binti Abu Bakr." Tidak, wahai putri Abu Bakar. Ya binta Siddiq, wahai putri As-Siddiq, walakinnahu alladhi, akan tetapi mereka yang takut di dalam ayat tersebut adalah yusalluna,
wa yasumuna wa yatasaddaquna, mereka salat, mereka berpuasa, mereka bersedekah. Wa huwa yakhafullahu azza wa jalla alla yuqbala minhum, dan mereka takut kepada Allah tidak diterima amal ibadah yang mereka lakukan. Maka pantas kita mendapati sifat para sahabat dan para salafun saleh yang sering kita dengar, mereka 6 bulan setelah bulan suci Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal-amal ibadah mereka diterima selama di bulan suci Ramadan. Selama 6 bulan. Setelah bulan suci Ramadan berlalu, selama 6 bulan mereka berdoa agar diterima semua amal ibadah yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Apa yang sudah mereka lakukan dari sholat, sedekah, puasa, mereka takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat menyempurnakan bulan suci Ramadan dan melaluinya dengan betul-betul pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita dan itu menjadi bulan Ramadan yang paling sempurna dan dapat membawa kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama-sama bahwasanya hati kita, qalbun kita itu sebagai raja dalam tubuh ini. Raja yang artinya dia akan mempengaruhi setiap gerak-gerik kita. Raja yang bisa memerintahkan kebaikan kepada prajuritnya. Raja yang bisa memerintahkan keburukan kepada prajuritnya. Kemudian kita juga sudah mengetahui bahwasanya yang mempengaruhi hati tersebut menjadi baik atau buruk adalah 2 unsur yang terdapat di dalam hati tersebut, yaitu unsur keimanan atau unsur kekufuran. Unsur kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, unsur kecintaan kepada amal-amal soleh, atau unsur kecintaan kepada syahwat. Kemudian kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwasanya kedua unsur ini yang dapat mempengaruhi dan menjadikan hati tersebut menjadi qalbun salim atau qalbun marid adalah pandangan kita, kedua mata kita. Ketika kita bisa menjaga karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak melihat apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan manisnya keimanan di dalam hati kita. Sebaliknya, kalau kita membiarkan lepas mata kita mengikuti hawa nafsu, maka hati kita akan menjadi keruh. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, hati kita akan seperti tempat sampah yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nur, kullil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan. Kullil mu'minati an yaghdudna absarahunna,
Katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka juga menundukkan pandangan. Apa keutamaan? Apa fadilah? Ketika kita dapat menundukkan pandangan, tentu yang kita inginkan adalah hati kita menjadi qalbun salim. Tetapi di sana banyak keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Ketika seseorang dapat menundukkan pandangan dia karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-Nya, dan dia menahan hawa nafsu dia. Dia tidak membiarkan matanya berkeliaran melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khaufun minallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la tura a'yunuhum an-nar. Ada tiga mata yang dia tidak akan pernah melihat neraka. Salah satu, tiga mata yang tidak akan pernah melihat panasnya api neraka. Maksudnya apa? Dia akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ainun harasat fi sabilillah, mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbangun di sepertiga malam, fatahajjat bihi nafilatan lak, asa rabbuka, semoga Allah mengangkat derajat kalian. Dia terbangun kemudian menangis karena takut akan Allah Subhanahu wa taala, maka kedua mata tersebut akan diharamkan masuk ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, wa ainun kaffat an maharimillah, dan mata yang dijaga tidak melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata yang senantiasa menundukkan pandangan terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullil mu'minina an yabuddu absarahum, dan katakan kepada orang laki-laki yang beriman, kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan. Kenapa kita diperintahkan? Karena Allah menginginkan kedua mata kita tidak melihat api neraka. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanur Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah sayang kepada kita, sehingga Allah turunkan ayat khusus memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan kita, tidak melihat apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menginginkan kedua mata ini tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang senantiasa berusaha dan terus berusaha menundukkan pandangan dia
dia akan merasakan halawatun fil ibadah. Dia akan merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca Al-Qur'an, maka dia akan teringat perkataan, kalau tidak salah perkataan Umar bin Khattab, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalamir rahman." Seandainya hati-hati kita, qalbun kita tahurat, bersih, ma syabi'na min kalamir rahman, kita tidak akan pernah puas dari membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ketika membaca, kita tidak melihat berapa lembar lagi selesai juz 3, berapa lembar lagi selesai juz 4. Tidak. Kenapa? Tahurat qulubuna, hati kita sudah menjadi suci. Kenapa bisa suci? Kita menjaga pandangan kita. Kalau saat ini kita mendapati, bahkan pribadi ini sendiri ketika mendapati membaca Al-Quran setengah juz, kemudian melihat berapa lembar lagi yang akan selesai, maka ketahuilah hati kita masih penuh dengan noda, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kotoran. Lau tahurat qulubukum ma sabi'tum min kalamir rahman. Seandainya hati kalian bersih, hati kalian suci, maka tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah bosan dari membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, bergetar hati. Adakah, pernahkah kita menjumpai keadaan kita ketika kita mendengar nama Allah Subhanahu wa ta'ala disebut, hati kita bergetar, takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau belum, semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, menjaga kedua mata kita dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah memberikan halawatun fil ibadah, kemanisan di dalam beribadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Abi Umamata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslim yanzuru ila mahasini imra'ah awwala marratin thumma yaquttu basarahu ila ahdathallahu lahu ibadah yajidu halawatuha. Dari Ibnu Umamah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim laki-laki ketika dia tidak sengaja melihat mahasinal mar'ah, melihat keindahan seorang wanita yang bukan mahram dia, kemudian dia menundukkan pandangan dia karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ahdatsallahu lahu ibadah yajidu halawataha, kecuali Allah akan mengganti di dalam hatinya kenikmatan di dalam beribadah. Kalau selama ini kita mendapati diri kita sholat hanya sebatas aktivitas saja, sholat hanya sebuah gerakan berdiri, rukuk, sujud, salam, tanpa kita rasakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tanpa kita merasakan ada sebuah cahaya keimanan di dalam hati kita, maka mari kita koreksi diri kita. Berarti mata kita belum bisa kita jaga dengan baik, hati kita masih penuh dengan kekotoran disebabkan kedua mata kita yang masih berkeliaran.
Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan pandangan pula yurithu hubbullah. Menundukkan pandangan dapat mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Fi Dhammil Hawa, dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa mengutip perkataan Imam Mujahid rahimahullah. Imam Mujahid mengatakan ghaddul basar an maharimillah yurithu hubbullahi azza wa jalla. Menundukkan pandangan terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika seseorang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintai dia, fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan membersamai telinga dia ketika dia gunakan untuk mendengar, dan aku akan membersamai kedua matanya ketika dia gunakan untuk melihat. Aku akan membersamai kedua tangan dan kedua kakinya ketika dia gunakan. Ketika dia meminta sesuatu, pasti akan aku kabulkan. Ketika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan aku berikan perlindungan kepada dia. Kapan hal ini bisa kita dapatkan? Keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita sebagai hambanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Ghaddul basar an maharimillah. Tundukkan pandangan kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, menundukkan pandangan dapat mendatangkan berbagai rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dan afdalul rizki, dan rizki yang paling utama adalah ilmu. Sebagaimana Allah meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, Rabbi zidni ilma, ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jika kita ingin ditambahkan ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu khususnya ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat, dengan sesungguhnya, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Ketika kita dalam rumah, maka yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, maka yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam masjid melakukan ibadah, maka yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut ma'rifatullah, ilmu akan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah yang menancap di dalam qalbun muslimin. Ilmu akan Allah Subhanahu wa taala yang menancap kuat di dalam hati-hati kita. Kapan hal tersebut bisa kita dapatkan? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ghaddul basar min asbabi rizqil ilmi. Menundukkan pandangan merupakan salah satu sebab mendapatkan rizki ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, inna ghaddal basar yaftahu lil 'abdi turuqal ilmi wa yusahhilu 'alaihi asbabahu, wa dzalika bisababin nuril qalbi fa innahu idza tanara dhaharat fi haqa'iqi ma'lumat
wan kashafat lahu bisur'ah wa nafadha min ba'dihha ila ba'd. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika seseorang menundukkan pandangan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaftahu lil 'abdi turuqal ilmu, maka Allah akan membukakan bagi dia turuq, jalan-jalan menuju ilmu. Ketika kita berusaha menundukkan pandangan, maka Allah akan membukakan hati kita seluas-luasnya agar ilmu tersebut masuk ke dalam hati kita. Wa yusahhilu alaihi, dan Allah akan memudahkan bagi dia jalan-jalan menuju ilmu tersebut. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa dzalika bisababi nuril qalbi. Hal tersebut terjadi kenapa ilmu itu mudah datang kepada kita, kenapa kita mudah memahami ilmu? Bisababi nuril qalbi, karena hati kita sudah bercahaya. Allah memberikan cahaya di dalam hati kita. Allah sudah ridho kepada kita, maka Allah berikan ilmu-ilmunya kepada kita. Fa innahu idza tanara, ketika hati tersebut sudah bercahaya, ketika qalbun kita sudah bercahaya karena menundukkan pandangan terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waharat fi haqaiqil ma'lumat, maka Allah akan menampakkan hakikat ilmu di dalam diri kita. Allah akan menampakkan hakikat ilmu di dalam jiwa kita ketika hati kita sudah bercahaya. Wan kasyabat lahu bisur'ah, dan akan tersingkap dengan sangat cepat keilmuan tersebut. Dia akan memahami dengan waktu singkat. Kalau orang mengatakan namanya ilmu laduni, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Qalbunya sudah bercahaya. Kenapa hati tersebut bisa bercahaya? Karena dia menundukkan pandangan, menjaga pandangannya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafada min ba'dihha ila ba'd. Dia akan berpindah dari satu ilmu ke ilmu yang lain dengan cepat, dengan pemahaman yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisababi nuril qalbi, dengan satu sebab hatinya bercahaya. Hatinya sudah menjadi qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang mereka berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya suci. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kapan jiwa tersebut bisa tenang? Ketika hati penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Rasul mengatakan di hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad kita ada mudghah, ada segumpal daging. Idza shalahat, apabila segumpal daging ini bersih, suci, sholaha jasadu kulluh, maka seluruh anggota badannya akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, dan apabila segumpal daging ini kotor, segumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota badan akan ikut rusak pula. Ala waliya al-qalbu, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah qalbu. Maka penting di akhir, maka penting bagi kita. Rasul pun mengatakan ala wa inna, penting untuk memperhatikan hati kita. Hati kita adalah sebuah raja, dan hati kita di dalamnya ada dua unsur, unsur kebaikan dan unsur keburukan, unsur hidayah dan unsur kebatilan. Kapan unsur hidayah tersebut ada? Kapan cahaya itu ada? Ketika kita bisa menundukkan pandangan. Dan ketika kita sudah dapat menundukkan pandangan,
Allah akan memasukkan cahaya di dalam hati kita. Hati kita menjadi bercahaya. Apapun mudah untuk kita dapatkan. Jannahnya Allah halawatul fil ibadah, halawatul fil iman, hubbullah, al-ilmu, semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hati kita sudah bercahaya. Kemudian ketika unsur sebaliknya yang menguasai hati kita yaitu unsur kegelapan, maka ketahuilah dari mana unsur kegelapan tersebut datang. Datangnya dari kedua pandangan kita. Ketika kita tidak dapat menundukkan pandangan terhadap apa-apa yang Allah haramkan, maka kegelapan akan menang di dalam hati kita, dan hati kita akan mengikuti kegelapan tersebut, dan seluruh anggota badan kita akan melakukan apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini satu doa yang semoga senantiasa kita lafadzkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ridha 'anna. Ya Allah, ridhoilah kita semua. Allahumma ridha 'anna. Ya Allah, ridhoilah. Fa illam takun tardona ya Allah. Jika engkau tidak meridhai kami, fa'fu 'anna, maka maafkanlah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih.